Puji nama Tuhan. Sungguhlah kita patut bersyukur oleh anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Pada hari ini kita boleh dipelihara oleh Tuhan, kita masih memiliki napas hidup, kita masih diberi waktu, kesempatan datang di rumah doa ini untuk kita boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, supaya melalui ibadah ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, dan menikmati pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan pada hari ini saya sampaikan di tengah-tengah kita, terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, dalam pasal 1, ayat 16 dan ayat 17. Saya baca ayat 16, sidang jemaat tolong membantu saya ayat yang ke-17. Dalam perikop, Injil itu kekuatan Allah. Saya akan baca ayat 16, sidang jemaat ayat yang ke-17, 2 ayat saja. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat menarik apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat Roma ini, dalam perikop Injil itu kekuatan Allah. Ini sangat menarik dan saya pikir sudah seharusnya setiap hamba Tuhan, pengkhotbah, apalagi penginjil, harusnya pernah mengkhotbahkan ini. Sebab di sini berbicara tentang Injil dan kekuatannya. Tetapi sebelum saya sampai kepada perikop tersebut, saya ingin memberikan gambaran sekilas dulu tentang Roma 20 abad yang lalu, saat zaman Yesus hingga kisah para rasul. Bukan Roma dalam abad 20 seperti yang kita kenal sekarang. Roma ibu kota Italia, pusat kota mode, destinasi wisatanya Menara Pisa yang miring. Pertama kali diciptakan pizza di kota Italia, di Italia, dan punya klub sepak bola dengan pemainnya yang ganteng-ganteng. Bukan Roma seperti itu. Tetapi ada yang sangat menarik lagi nanti yang kita akan lihat. Roma pada zaman itu. Roma yang sekarang yang kita lihat itu ada negara dalam negara. Saudara tahu negara Vatikan itu berada di kota Roma. Italia negara, tapi Vatikan juga sebuah negara kecil. Tapi dia ada di dalam negara. Jadi negara dalam negara. Kalau tidak salah luasnya negara Vatikan itu hanya 0,44 km persegi. Jumlah penduduk Vatikan itu antara 900 sampai 1000. Kepala negaranya paus, sekaligus kepala pemerintahan, sekaligus kepala spiritual, pemimpin gereja Roma Katolik. Itu Roma yang sekarang. Tapi Roma 20 abad yang lalu pada zaman Yesus itu sangat berbeda, saudaraku. Roma 20 abad yang lalu itu adalah sebuah imperium yang sangat besar, memiliki kekuasaan. Ada banyak negara-negara yang sudah dia taklukkan sehingga dia disebut Imperium Romawi. Kalau sudah disebut imperium itu artinya ada banyak negara jajah-jajahannya yang sudah dia taklukkan. Mulai dari negara-negara Eropa, Palestina, Timur Tengah sampai ke Asia. Tunduk takluk dalam Imperium Romawi. Dan pada zaman Yesus mereka sedang jaya-jayanya. Kalau saudara ingat waktu Yesus lahir itu ada di dalam masa pemerintahan, kalau tidak salah, kaisar mereka itu Kaisar Agustus. Waktu Yesus mau disalib, maka sudah berganti kaisarnya menjadi Kaisar Tiberius. Dan dari situlah kemudian untuk penghargaannya, kemudian Danau Galilea itu disebut juga Danau Tiberias. Sebetulnya diambil dari kata Kaisar Tiberius.
Dan saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, karena dia pusat pemerintahannya itu ada di Roma, tapi jajahannya banyak termasuk Israel, maka dia menempatkan raja-raja wakil-wakilnya. Kalau saudara masih ingat bahwa pada masa itu ada juga raja di Israel, itu Raja Herodes. Dan itu adalah wakil dari pemerintahan di Roma. Raja Herodes yang kemudian mati digantikan dengan anaknya Herodes Antipas. Raja Herodes Agung kemudian digantikan Raja Herodes Antipas. Dan ada gubernurnya di bawahnya lagi. Ada gubernur Pontius Pilatus pada waktu itu. Waktu Yesus dibawa ke dalam persidangan itu Pontius Pilatus yang akan memutus. Itu gubernurnya. Dan dalam Kisah Para Rasul saya menemukan nama gubernurnya yang baru itu Festus. Jadi luar biasa Roma ini, dan itu dipakai sampai sekarang oleh banyak negara-negara sampai hari ini. Itu sebetulnya role modelnya dari Roma. Senat itu, wakil-wakil DPR kita itu adalah mengambil role model dari pemerintahan Romawi. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menarik juga adalah bahwa kalau daerah-daerah jajahannya ini mempunyai masalah hukum, maka keputusan tertinggi, pengadilan tertinggi itu diputuskan di Roma. Dan saya menemukan satu kasus dan sangat menarik dan terbukti bahwa ketika Paulus dihadapkan dalam satu pengadilan dan dia merasa tidak adil terhadap keputusan yang dia terima, lalu dia berkata, aku naik banding kepada Kaisar. Waktu dia berkata aku naik banding kepada Kaisar, maka dia harus dikirim ke Roma. Itu sebabnya dia ada di penjara di Roma, menunggu keputusan Kaisar. Nah coba saudara kita lihat, itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 25 ketika Paulus menyatakan naik banding. Kisah Para Rasul 25 ayat 11 sampai 12. Nah, saudara lihat. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat suatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka, aku naik banding kepada Kaisar. Selanjutnya ayat 12. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab gubernurnya itu, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Jadi waktu dia katakan aku naik banding, maka tidak bisa tidak. Dia harus dikirim ke Roma karena putusan tertinggi itu ada pada Kaisar berkedudukan di kota Roma. Selain itu apalagi? Bahwa setiap orang pemegang kewarganegaraan Rom, dia memiliki hak-hak privilege, hak-hak istimewa. Katakanlah ini semacam KTP-nya. Barang siapa pemegang KTP-nya warga Rom pada zaman Yesus itu, maka dia memiliki hak-hak istimewa. Bisa dibeli? Bisa, tapi harganya sangat mahal. Saudara tahu Paulus diinformasikan kepada kita, betul dia orang Yahudi, dari suku Benyamin, orang Farisi, ahli Taurat, murid dari guru besar Gamaliel, betul. Tapi tidak banyak orang tahu dia juga pemegang KTP Roma. Tidak banyak orang tahu bahwa selain yang identitas tadi, CP yang tadi yang saya sebutkan, ternyata Paulus itu pemegang KTP Rom. Dan karena KTP-nya inilah, pernah petinggi atau perwira yang hendak menyesah dia, menyiksa dia ketakutan. Saudara, kita lihat KTP-nya Paulus ini. Ini saya temukan dalam kasus Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai 28. Saudara lihat. Luar biasa nih privilege pemegang KTP ini. Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai 28. Nah, demikian dikatakan, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah
untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah atau disiksa, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu ternyata warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Saudara lihat, terselamatkan dia, tidak disesah ketika dia mengatakan, "Aku warga negara Rom." Puji Tuhan, privilege-nya luar biasa. Itulah pada zaman Yesus. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, ketika Paulus sudah mengenal lebih dalam pengenalannya kepada Tuhan, maka dia berkata semuanya itu dianggap sampah. Dan dia berkata kewarganegaraan kita yang sesungguhnya adalah di sorga, dan dari sana kita menanti kedatangannya. Puji Tuhan. Itu dia tulis dalam surat Filipi. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Roma pada zaman itu. Dengan kekaisarannya yang berpusat di kota Roma, yang luar biasa mempunyai hak-hak istimewa, dan segala sesuatu diputuskan oleh kaisar. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hari ini Paulus menuliskan dalam perikop Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Yang pertama itu disebutkan itu adalah orang Yahudi, baru kemudian Yunani. Jangan saudara balik, sebab kalau saudara balik nanti lain. Jadi harus Yahudi dulu baru Yunani. Jadi jangan saudara pertama menyelamatkan orang Yunani baru Yahudi. Tidak boleh. Sebab itu berkaitan dengan perjanjian lama ke perjanjian baru. Oleh kalau Paulus katakan pertama-tama orang Yahudi, karena kepada orang Yahudi lah pertama kali diturunkan hukum Taurat dan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan perjanjian baru itu semua ditulis dalam bahasa Yunani. Pada zaman Yesus ada dua lingua franca, bahasa yang menjadi bahasa umum pada zaman itu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, perlu saudara tahu juga pada zaman Yesus itu sebetulnya kota Yerusalem itu sudah menjadi semacam kota internasional. Sebab di Yerusalem itu ada sinagoga atau pusat atau bait Allah yang didirikan oleh Salomo berdiri di sana. Dan setiap ada festival atau setiap ada perayaan-perayaan hukum Taurat, apa perayaan Pondok Daun dan lain sebagainya, maka bukan saja orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang datang ke Yerusalem, tetapi juga bangsa-bangsa lain yang mereka pemeluk agama Judaisme. Jadi mereka datang ke Yerusalem. Makanya saudara tidak heran kenapa pada hari Pentakosta saudara tiba-tiba temukan ada banyak suku bangsa di situ. Sebab itu berkaitan dengan perayaan hari Pondok Daun. Dan mereka akan beribadah ke Yerusalem dan tiba-tiba terjadilah hari Pentakosta. Makanya kita menemukan di situ ada berbagai banyak suku bangsa. Mereka ini adalah pemeluk-pemeluk agama Judaisme. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, di Bait Allah itu di Yerusalem. Tetapi karena di sinilah banyak lalu lintas ragam bahasa terjadi. Makanya menjadi go internasional. Pentakosta itu go internasional. Pernah saya khotbahkan. Allah memulai hari Pentakosta itu dengan go internasional dengan beragam macam bahasa. Tapi sebelumnya saudara sudah lihat sebelumnya bahwa pada zaman itu masyarakat itu menggunakan berbagai bahasa. Pemerintahan Romawi itu berbahasa Latin. Dan itu dipakai dalam bahasa administrasi. Bahasa kaum terpelajar atau kaum intelektual mereka lebih suka memakai bahasa Yunani. Tapi dalam peribadatan dalam ibadah-ibadah yang dilakukan umat Israel, mereka menggunakan bahasa Ibrani. Sebab seluruh hampir 90% lebih kitab-kitab dalam perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan mereka beribadah dalam bahasa Ibrani.
Tapi dalam pergaulan keseharian, dalam percakapan keseharian, mereka berbicara dalam bahasa Aramik. Yesus berbicara kepada murid-muridnya bukan bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Aramik. Dan itu sebabnya dicatat juga dalam Alkitab, ada beberapa kali dicatat oleh Alkitab, Yesus memakai kata Aramik. Saudara tahu pernahkah satu kali ada orang yang tuli, nengel, dan juga gagap dalam berbicara, dibawa kepada Yesus, dan Yesus kemudian menjamah orang ini dan dia berkata, Epata, itu bukan bahasa Ibrani. Epata, terbukalah. Maka terbukalah telinganya. Maka dia pun bisa bicara. Tapi juga ada seorang perempuan yang sudah mati, dibawa kepada Yesus, dan Yesus menggunakan bahasa Aram, dan dia katakan, talitakum. Itu bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Talitakum, bangunlah, bangkitlah. Maka orang itu bangkit. Jadi saudara lihat bahwa lalu lintas bahasa pada zaman itu sudah sedemikian luar biasanya, go internasional. Dan itu juga terbukti waktu Yesus disalib. Saya ingin kita dulu buka sebentar Mazmur 22. Sebab ini yang diserukan oleh Yesus, yang dikutip oleh Yesus saat dia disalibkan. Mazmur 22 ayat 2 ya. Ini Mazmur dari Raja Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa Aramik, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Dalam bahasa Ibrani, Eli, Eli, lama sabaktani. Banyak orang mengatakan waktu itu Yesus mengucapkan Mazmur 22 ini dengan memakai bahasa Aram. Tapi saya lebih cenderung dengan pendapat banyak ahli. Pada saat itu, Yesus mengutip Mazmur ini asli dalam bahasa Ibrani. Eli, Eli, lama sabaktani. Itulah sebabnya orang-orang di sekitar situ mengira dia memanggil Eli, kata firman Tuhan. Jadi saudara lihat, persinggungan antar bahasa terjadi pada zaman itu. Dan dari bahasa itu juga kita melihat bahwa kalau bahasa administrasi, bahasa pemerintahan yang digunakan bahasa Latin. Sehingga saudara lihat ada papan ditaruh di atas kepala Yesus. Indri, bahasa Latin. Yesus Nazarenus, Rex Judaismus. Yesus Nazaret, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu bahasa Latinnya ditaruh di atas. Karena dia dieksekusi itu atas keputusan pemerintahan Rom. Jadi bahasa yang dipakai bukan bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Latin. Itu yang ada ditulis Indri. Nah saudara, saya juga ingin kita lihat. Ada satu orang, orangnya sama, tokohnya sama, tapi dia punya 3 nama, satu dari bahasa Ibrani, satu dari bahasa Yunani, dan satu lagi dari bahasa Arami. Coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 42, siapa tokoh ini? Dia punya 3 nama ini. Lalu ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, itu bahasa Ibrani, Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kepas, artinya Petrus. Petrus itu bahasa Yunani. Kepas itu bahasa Aram. Jadi dia orangnya sama. Kalau saudara sebut Simon, Petrus, Kepas orangnya yang sama. Dalam Kisah Para Rasul saudara pernah menemukan bahwa Paulus pernah berselisih paham dengan Kepas. Disebut Kepas, tidak disebut Simon Petrus, tapi disebut Kepas. Maksudnya dia berselisih paham dengan Petrus. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Jadi kita melihat gambaran situasi pada saat itu sehingga memudahkan kita untuk melihat apa sebetulnya saat-saat seperti itu. Bahwa ternyata kekuasaan Romawi pada zaman itu luar biasa, pemegang KTP-nya luar biasa, mempunyai hak privilege karena mereka sudah menguasai hampir 2/3 negara-negara di dunia ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang menarik di sini lalu dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan akan Injil, yang mempunyai keyakinan yang akan kekuatan Injil yang dapat mengubah. Saya 100% percaya bahwa apa yang dikatakan Paulus ini based on experience, berdasarkan pengalamannya pribadi. Kalau saudara tahu sebelum dia menjadi Paulus, menjadi rasul Tuhan, menjadi penginjil yang dipakai luar biasa, maka dia sudah memegang satu surat
yang bisa untuk menangkapi orang-orang percaya. Tetapi ketika dia berada di kota Damaskus, lalu dia melihat cahaya dari Tuhan Yesus yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu pertemuannya dengan Yesus itulah mengubah hidupnya, sehingga di kemudian hari dia menjadi Paulus dan menjadi penginjil yang luar biasa. Itu didasarkan pada pengalaman pribadi. Makanya saya sangat percaya khotbah yang paling hebat itu adalah khotbah bukan saja dia menguasai teologi, tapi kalau didasarkan pada pengalaman rohaninya pribadi. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh dikatakan juga supaya kita bertolak dari iman kepada iman. Sebab intinya adalah iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu inti imannya. Jadi kalau saudara sebetulnya berpengharapan kepada hari esok yang lebih baik, berpengharapan kepada ke surga, itu semuanya semua harus didasarkan kepada iman. Sebab firman Tuhan berkata, tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tanpa iman. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. But now, tapi sekarang, bagaimana saudara memperlakukan Injil ini? Saudaraku, saudara sebetulnya bisa menjadi penginjil. Paling tidak dari medsos, saudara bisa memberitakan Injil. Kalau saudara tidak bisa berita Injil ke tetangga, melalui medsos saudara, beritakan sajalah Injil. Saya sangat terkesan sekali dulu Bapak Guru kita Gesoming, beritakan saja Injil. Soal itu dia menjadi orang percaya, itu urusan kedua. Saya pikir itu yang betul. Jadi tugas kita adalah memberitakan Injil, bagaimanapun caranya kita beritakan saja, dia menjadi orang percaya atau tidak percaya itu urusan Tuhan. Jadi dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Yesus, pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh suku, bangsa dan bahasa, supaya mereka menjadi percaya dan ajarlah mereka seperti yang kuajarkan kepadamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta kita.